Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama Perjalanan AM Channel. Yang belum subscribe terlebih dahulu ya sebelum menonton video ini, supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang terbaru. Terima kasih, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat AM. Sekarang kita sedang berjalan-jalan di Kabupaten Garut, biasa menikmati keindahan-keindahan alam dan mencari sosok-sosok yang mungkin ada unik. Dan seperti saya sedang melakukan perjalanan nih sahabat AM, saya lihat ke arah samping kiri saya, ternyata ada situ Serkanjut sahabat AM. Aduh, ternyata bukan sekedar omong kosong. Saya kira situs Serkanjut itu sekedar hanya perbincangan biasa. Ternyata kenyataan ada situ Serkanjut. Berbentuk emang ini situ Karib ya. Cuma karena ini kemarau ya ya. situ. Tapi sekarang sudah berbulan-bulan itu kemarau ya Karib ya. Panas yang sangat luar biasa. Pada akhirnya si kanjutnya itu kekeringan. Situnya itu kekeringan, jadi nggak ada air. Saat gitulah. Aduh, sayang sekali ini. Padahal ini situ ini adalah sesuatu situ yang sangat berperan penting pada masa itu, pada abad 17 sampai ke 18 Karib. Ya. Ini itu untuk pengairan masyarakat di sini, untuk pesawahan sebagai ladang pengairan Karib. Tapi pas begitu saya melakukan perjalanan, tadinya saya tidak percaya ada situ yang nama situ Serkanjut, ternyata iya. Tapi situnya sekarang sudah kering, mengering. Unik sekali Karib ya. Jadi mitos ini Karib, mitos itu Serkanjut itu bukan sekedar, kan kalau orang Sunda itu kalau ngomong-ngomong masalah situs kanjut itu kan, kalau bahasa Indonesia itu alat kejantanan laki-laki Karib, mitosnya gitu Karib. Dulu itu ada seseorang yang dari Cirebon Karib, pada waktu zaman Belanda, zaman dulu dipinta upeti. Beliau itu adalah Sura Adipraja namanya, itu dipinta upeti sama si pemerintah Belanda, tapi beliau menolak. Pada akhirnya beliau itu hijrah ke Kabupaten Garut di sini, hijrah ke sini. Tapi beliau masih melawan penjajah Belanda Karib. Ternyata menurut kisah, konon katanya kisah, beliau itu mendapat bisikan Karib, mendapat bisikan doi. Kalau ingin menang melawan penjajah Belanda, beliau itu harus memegang alat kepunyaannya beliau, penisnya beliau, yang disebut kata orang Sunda itu kanjut. 3 kali dipegang, harus dipegang. Ini mitos, katanya menurut bagian daripada kisah, dipeganglah 3 kali. Tapi dengan seperti itu beliau memang betul memenangkan peperangan melawan Belanda. Ternyata singkat kata Karib, singkat cerita, padahal kalau menurut orang Sunda itu nyeleneh ya bahasanya Karib ya. Padahal yang dinamakan kanjut itu Karib itu hanya sebagai bungkus wadah Karib. Kanjut itu kalau biasa orang tua zaman dulu nih, orang tua zaman tahun 70-an 60-an Karib, biasa menyimpan barang-barang berharga, benda pusaka atau apa, itu biasa dikantongin. Ya, saya pernah, saya punya nenek Karib, punya kantong yang seperti ya kantong kanjut gitu kan. Dipakai wadah untuk uang koin, masukin, ditarik, kan gantang-gantung. Nah seperti gitu. Jadi kanjut itu sebetulnya bukan kanjut seperti pada dasarnya pikiran-pikiran kita yang ngeras gitu Karib. Jadi itu wadah seperti ini. Situ Serkanjut itu wadah untuk penampungan air. Beliau Sura Adipraja membuat situ ini bergotong royong dengan masyarakat di sini.
Padahal beliau tadinya bukan orang sini, cuman hijrah ke sini, membuat situ ini untuk penampungan air untuk dipakai masyarakat Dungusiku. Kampungnya kampung Serkanjut karib, desa Dungusiku karib, di kecamatan Lewi Goong. Beliau itu membuat situ ini untuk keperluan masyarakat setempat untuk pengairan dan sebagainya itu karib. Maka beliau membuatlah ini situ, maka dinamakan situ Sarkanjut. Sarkanjut itu adalah wadah untuk penampungan bobot air yang sangat luar biasa untuk mengairi keperluan masyarakat setempat di sini karib. Tapi kalau secara ininya ya karib ya, secara lucunya itu situ Sarkanjut, kalau orang yang nyeleneh karib, kanjut itu bisa diartikan dengan alat pita. Tapi mitos-mitos cerita seperti itu karib, beliau berperang melawan Belanda, ada bisikan harus memegang alat kejantannya itu, memang itu mendapat kemenangan karib. Yaitu kan mitos kisah wallahu alam ya karib ya. Itu hanya sebagian dari kisah yang saya terima dari sebagian warga-warga yang mengetahui kisah tersebut. Tapi kalau ditekankan bahwa Sarkanjut itu adalah wadah untuk menampung sesuatu hal yang mungkin bisa diartikan berharga karib, seperti air kan berharga karib. Dan sekarang waduh, kemarau yang sangat panjang, ternyata si kanjutnya ini airnya sudah mengering, situnya itu sudah mengering. Dan Kita sekarang lihat, Hah? Gimana karib? kita lihat. Boleh di pos, situnya itu sangat luar biasa lah, beberapa hektar, mungkin ada 2 hektar atau beberapa hektar inilah karib. Karena sangat luar biasa sekali. Isu ada pembuangannya juga, dan juga dinamain situ Sarkanjut itu adalah bukan sejenis kata-kata yang karib ya, jorang kalau bahasa Sundanya karib. Padahal kanjut tersebut adalah wadah, itu aja ya yang perlu ditekankan. Bahkan kanjut itu kalau orang Sunda bukan kanjut seperti yang alat tenis kejantan laki-laki, tapi itu jenis wadah untuk menampung atau menyimpan sesuatu yang berharga, seperti air yang sangat berharga ya di kehidupan karib ya. Maka daripada itu pergunakanlah air sebaik mungkin ya, karena sangat berharga kan, nggak ada air kan gimana kehidupan ini karib ya. Inilah situs Sarkanjut yang sekarang keadaannya sudah mengering dan sangat mungkin beberapa lama ini tidak akan ada air karib, karena sudah pada pecah-pecah, bisa di pos karib. Nah, sekarang situ Sarkanjut sekarang jadi mengering gini teman-teman. Ini kalau lihat-lihat YouTuber yang udah kesini masih kelihatan ada air. Ini pertama kali YouTuber kesini nggak ada air. Ada air, iya saya sangat luar biasa, beruntung sekali karib, karena saya bisa melihat kanjutnya tersebut sangat luar biasa. Lihat wadahnya, lihat isinya. Iya. Kayak lapangan tenis ini ya, kayak lapangan bola ini. Makanya bagus, itu ada pohon besar, namanya pohon api. Situ Sarkanjut. Ya SMP dekat sekolah, di bersampingan dengan sekolah. Jadi ini karib dulu waktu masih ada airnya, masih normal, biasa suka datang pemancing yang biasa untuk hiburan, meluangkan waktu untuk sekedar ya menghilangkan kejenuhan. Mereka pada mancing di sini karib, ikannya banyak sekali karib waktu dulu masih normal airnya. Dan sekarang ya keadaan seperti ini, jadi pemancing pindah sekarang ke mungkin situ KW ada ya kali ini ya Begedit, dan sekarang masih alhamdulillah masih lama ya, masih banyak. Karena ini bukan penampungan dari hulu sungai kali ini, bukan yang kesini dikelola. Jadi seseorang yang sangat luar biasa, Surah Adi Raja dari sini memang dari sungai kesini airnya membuatlah wadah untuk menampung air untuk masyarakat, dinamakan dengan situ Sarkanjut. Wadahnya tadi ya, dengan
perhatikan hal-hal yang mungkin kurang enak ya Karib ya, nyalain ya. Itulah sedikit yang bisa saya ketahui daripada si Kanjut gitu ya. Saya juga ketawa ya. Ini lihat kan, baik. Prihatin kan sekarang. Lihat, baik. Oke Sobat AM, hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam mempost video di situs Sarkanjut yang sekarang keadaannya sangat mengkhawatirkan, tidak ada airnya, padahal ini air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat di sini untuk pengairan. Tapi sekarang ya ini kan kekuasaan Allah ya Karib ya. Allah sudah berkehendak, mungkin ini situ akan menampung lagi air ya Karib ya. Mudah-mudahan hujan segera turun dan air akan kembali pada saat nanti ya Karib ya. Mohon maaf kurang dan lebihnya, hanya ini yang bisa saya sampaikan di situs Sarkanjut yang sekarang keadaannya sudah mengering ya Karib ya. Bukan kita tidak gimana ya Karib ya. Mungkin hanya inilah keadaan yang sekarang ya yang bisa kami yang bisa kami sampaikan untuk sahabat AM semua. Situs Sarkanjut sekarang keadaan mengering, tapi mudah-mudahan beberapa hari ke depan situ ini bisa menampung lagi air untuk kebutuhan daripada masyarakat ini mengairi persawahan perkebunan daripada mereka di desa Dungusiku di kampung Sarkanjut di kecamatan Lewigong. Ya, itu bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Kupu-kupu terbang melayang. Sampai ketemu lagi di waktunya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.